Saya mulai, Pak. Boleh Bu, dimulai Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Kok tidak ada suaranya Pagi. nih? Pagi, Bu. Bagaimana Pagi, Bu. kabarnya hari ini? Sehat, Baik. Alhamdulillah. Ibu gimana? Sehat juga, puji Tuhan. Hari ini kita sehat semua ya. Lebih semangat untuk menghadapi pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Irfan. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Irfan. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Apa hadir semua? Hadir semua Irfan? Masuk semua Bu. Oh, Iya masuk Bu. semua. Puji syukur ya, hari ini kalian bisa hadir semua hari ini, tidak seperti minggu lalu. Minggu lalu ada beberapa yang sakit, ya kan? Karena mungkin pengaruh cuaca. Puji syukur hari ini kita sehat semua. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai teks eksposisi. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai teks eksposisi ya. Sebentar Ibu share dulu PowerPoint-nya. Minggu lalu teks eksposisi yang kita bahas kan di pertemuan sebelumnya mengenai pengertian, kemudian unsur-unsur, di mana unsur-unsur teks eksposisi terdiri dari dua. Ada yang ingat apa saja unsur-unsurnya? Yaitu fakta dan apa satu lagi? Opini, Bu. Ya, benar, setia. Berarti ya, opini atau pendapat benar ya, setia, bagus, masih ingat. Kemudian ada juga jenis-jenis paragraf teks eksposisi yang bisa kita lihat dari letak gagasan utamanya. Itu ada 3, ya kan? Ada di awal, di tengah, ada di awal, di akhir, dan awal akhir. Nah, Ibu mau bertanya nih sama Pak Ode nih. Pak Ode, kalau misalnya letak gagasan utamanya di awal, namanya apa? Masih ingat tidak? Pak Ode? Ya, Bu. Apa Ode? Coba diulang. Ulangi pertanyaannya, Bu. Kalau gagasan utamanya letaknya di awal, nama jenis paragrafnya apa? Kalau di awal, apakah deduktif atau induktif? Masih ingat tidak? Deduktif, Ibu. Ya, benar sekali. Nah, jadi kalau misalnya di awal, namanya deduktif. Nah, kalau misalnya letaknya di akhir, namanya apa, Vivi? Iya, Bu. Vivi, mana Vivi? Oh, Sevi, silakan Sevi. Iya, Bu. Kalau di akhir induktif, Bu. Kalau di akhir induktif, benar Sevi. Dan Vivi juga udah jawab tadi ya, jawabannya adalah induktif. Bu. Jadi hari ini kita mau melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu menelaah struktur teks eksposisi. Ternyata bagian-bagian dari teks eksposisi tidak hanya yang tadi, di mana teks eksposisi itu pasti memiliki struktur, sama seperti teks-teks yang lain. Menurut kalian, apa sih manfaatnya kita belajar teks eksposisi? Ibu mau bertanya sama Irfan dulu deh. Mana Irfan nih? Ketua kelas. Biasanya paling rajin nih. Mana Irfan? Irfan? Wah, Irfan sepertinya keluar tadi. Saya saja, Bu. Siapa nih? Setia, ya? Bu. Silahkan Setia. Apa sih manfaat kita mempelajari teks eksposisi? Oh, kita bisa meyakinkan orang-orang, Bu, untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta dan pendapat kita, Bu. Jadi pendapat kita itu juga kita dasari dengan fakta juga, Bu. Begitu, Bu, kalau menurut saya, Bu. Jadi orang-orang lebih yakin sama kita, Bu. Oh, benar sekali. Jadi teks eksposisi ini kan dia memberikan informasi berupa pengetahuan. Tetapi pengetahuan ini bukan pengetahuan yang sifatnya hoax ya. Mungkin kalian pernah atau sering mendengar istilah hoax di mana data-data yang diberikan tidak benar. Tetapi kalau namanya teks eksposisi, informasi atau pengetahuan yang diberikan, itu seperti yang dikatakan Setia tadi, itu harus berdasarkan fakta. Jadi pendapat kita itu harus benar, harus sudah teruji terlebih dahulu.
Jadi dengan membaca teks eksposisi, maka wawasan kita akan lebih banyak pastinya, itu manfaatnya. Jadi kita belajar bukan hanya belajar biasa, tapi ini ada juga nanti kegunaannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana kalian bisa lebih kritis dalam menerima informasi. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi kalian bisa mengecek benar nggak ya faktanya, seperti itu. Nah, sekarang hari ini kompetensi dasar yang mau kita pelajari itu adalah 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Di sini berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang mungkin kamu pernah dengar atau baca. Kemudian di sini indikator pencapaian kompetensinya. Ibu mau bertanya sama Ibu minta siapa nih? Desi, silakan baca Desi indikator pencapaian kompetensinya. Ya Bu, 3.6.1 yaitu menelaah struktur teks eksposisi dalam kurung tesis, rangkaian, argumen, dan penegasan ulang. Oke, terima kasih Desi. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini di akhir harapannya kalian dapat menelaah struktur teks eksposisi, yaitu 3 tadi, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang dengan benar. Jadi harapannya seperti itu. Jadi Ibu harap kalian bisa konsentrasi dan mendengarkan semua penjelasan Ibu nanti dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan sebuah video. Jadi video ini kalian amati dengan baik. Ini ada video mengenai eksposisi. Nanti silahkan kamu catat poin-poin penting apa sih yang bisa kamu temukan dari video tersebut. Di sini ada pengetahuan yang pasti akan kamu dapatkan. Jadi kira-kira apa intinya, apa poin-poin yang bisa kamu temukan dari video tersebut. Sebentar ya. Manfaat daun sirih merah bagi kesehatan sudah diketahui sejak zaman dahulu kala. Berkat manfaatnya ini, daun sirih merah digunakan secara turun-temurun di Indonesia sebagai salah satu obat tradisional untuk menangani sejumlah masalah kesehatan. Di Indonesia, daun sirih merah biasanya dikonsumsi dengan cara diminum air rebusannya atau dikunyah langsung. Selain itu, ada juga suplemen yang dibuat dari ekstrak daun sirih merah. Kita mendapatkan manfaat daun sirih merah berkat beragam senyawa yang terkandung di dalamnya, seperti fenol, alkaloid, polfenolat, tanin, saponin, dan senyawa minyak atsiri. Berikut adalah manfaat daun sirih merah bagi kesehatan. 1. Mempercepat penyembuhan luka. Sirih merah mengandung senyawa saponin. Sifat antiseptik yang dimiliki senyawa ini bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka terbuka. Selain itu, senyawa tanin di dalam daun sirih merah juga dapat memicu terbentuknya kolagen atau protein yang memberi tekstur elastis pada kulit. Kolagen dapat membuat tepi luka untuk menyusut dan menutup. Dengan begitu, luka bisa sembuh dengan lebih cepat. 2. Mencegah infeksi bakteri. Mencegah infeksi bakteri juga merupakan manfaat daun sirih merah lainnya. Penelitian menyebutkan bahwa fenol dan flavonoid dalam daun sirih merah memiliki sifat antibakteri, sehingga mampu menghambat perkembangan bakteri itu lebih lanjut, yang dapat menyebabkan infeksi methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Daun sirih merah memang mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Kendati demikian, masih perlu untuk diteliti lebih lanjut manfaat daun sirih merah tersebut melalui proses lebih lanjut. Jadi, kita ingin menggunakan atau memanfaatkan daun sirih merah sebagai obat untuk mengatasi penyakit tertentu. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Dengan demikian, dokter bisa merekomendasikan pengobatan yang tepat sesuai kondisi kesehatan Anda. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan daun sirih merah itu dengan aman dan bijaksana. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video di sana. Topik yang dibahas tadi tentang apa? Saya Bu, Manfaat Ya, sirih merah, Bu. silakan Sevi. Apa tadi? Manfaat daun sirih merah, Bu. Manfaat daun sirih merah. Merah. Ada yang pernah melihat tumbuhan ini di sekitarnya, mungkin sekitar lingkungan rumahnya? Ada Bu, banyak. Banyak Bu, ada Bu.
terkadang orang-orang malah membuat tanaman ini jadi tanaman hias depan rumah karena bisa untuk hiasan, kemudian bisa dipergunakan juga untuk obat-obatan. Dimana kalau misalnya daun sirih merah ini kan termasuk tanaman herbal, dia tidak bersifat kimia kalau kita misalnya menggunakannya. Efek sampingnya lebih sedikit, kan begitu ya. Nah, tadi topik yang dibahas kan mengenai manfaat daun sirih merah. Kira-kira di bagian manakah penjelasan topiknya? Topiknya ini dibahas di bagian awal, tengah, atau akhir? Kira-kira di bagian mana? Awal, Bu. Bagian Oke. awal, Bu. Benar ya, Waode dan Nela, di mana topik itu dibahas di bagian awal. Kemudian di bagian pertengahan, apa yang dibahas tadi di bagian pertengahan? Berarti di bagian awal tadi dikatakan bahwa manfaat daun sirih merah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Itu yang topik yang dia bahas di bagian awal. Kemudian di bagian tengah, apa yang dia bahas kira-kira? Penjelasan mengenai Fakta-faktanya, Bu. Menurut Fakta-fakta. penelitian, Bu. Iya, berdasarkan penelitian kandungan-kandungan sirih merahnya, Bu. baik, benar ya Nela dan Setia, di mana di bagian tengah dikatakan di sana berupa fakta atau argumen mengapa di awal dia mengatakan bahwa daun sirih merah ini bermanfaat dan di sana ada beberapa kandungannya. Jadi di sini dia tidak berbicara eh, berbicara apa namanya? Omong kosong begitu, tetapi diteliti terlebih dahulu, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji. Kemudian di bagian terakhir, di sini kalau Ibu lihat tadi ada seperti pengulangan, benar tidak ya, Desi? Di bagian akhir tadi pengulangan tidak menurut kamu, Desi? Iya, Bu. Nah, kira-kira di bagian terakhir tadi isinya apa? Pengulangan yang bagaimana maksudnya? Coba. Diulang lagi manfaat daun sirihnya, Bu. Diulang lagi manfaat daun sirihnya. Ibu kembalikan ke Desi biar kita lihat dia tadi fokus atau tidak. Nah, Desi, menurut kamu benar tidak yang dikatakan oleh Setia tadi? Ya, Bu. Tentang manfaat daun sirih merah, Bu. Oke, benar ya berarti. Tetapi di akhir dia menegaskan kembali bahwa kalau misalnya kita mau menggunakan daun sirih merah ini harus dengan rekomendasi dari siapa, Yuli? Dari dokter apa dari dukun? Dari dokter, Bu. Nah, dari dokter benar ya, karena di sini teks eksposisi kan sifatnya ilmiah ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan daun ini harus direkomendasi dengan dokter karena setiap orang menerima obat apapun, setradisional apapun, pasti beda-beda. Fisiknya kan beda-beda, tidak sama semuanya. Mungkin dia punya penyakit bawaan, ternyata pakai daun sirih merah ini tidak cocok. Gitu. Nah, dari pembahasan kita tadi, di mana dalam setiap teks, apalagi tadi video itu merupakan teks eksposisi. Dia memiliki struktur seperti yang kita bahas di awal. Di mana yang pertama dia menyampaikan topiknya dulu, kemudian di tengah dia menyampaikan argumen atau fakta-faktanya dan alasannya mengapa dia mengatakan bermanfaat. Kemudian di akhir dia menegaskan kembali bahwa memang daun sirih merah itu bermanfaat bagi kesehatan. Berarti ada 3 struktur dalam teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompok minggu lalu. Kita pakai kelompok minggu lalu saja biar lebih cepat menghemat waktu. Silahkan bergabung dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah bergabung. Nah, Ibu minta tolong sama Irfan, silahkan bagi LKPD-nya dulu, dibagi 1 per orang. Karena ini walaupun nanti pengerjaannya per kelompok, tapi untuk pertanggungjawabnya tetap pribadi ya. Jadi tidak ada yang numpang nama di kelompok, harus bekerja semuanya. Baik, Bu, saya bagikan, Bu. Ya, silahkan dibagikan sebentar. Ya sudah, Bu. Sudah? Oke. Sebentar ya. Sebentar ya anak-anak, Ibu tunjukkan. Coba dibaca-baca dulu LKPD-nya. Di atas itu kan ada Baik, Bu. identitas ya. Silahkan diisi namanya terlebih dahulu. Nama lengkap ya, jangan nama samaran. Ibu izin ke belakang, Bu. Silahkan, silahkan.
Jangan tulis namanya di sana nanti sebut saja Mawar gitu, jangan ya. Harus menuliskan nama lengkap, jangan nama pacarnya lagi nanti yang dibuat di situ. Jangan-jangan di sini udah ada yang pacar-pacaran lagi ya. Udah ada belum? Bu, tidak Bu. Irfan iya Belum, Bu. belum semuanya. Irfan, Bu, iya, Irfan. tuh Bu, Irfan. Iya, Irfan iya. Jangan Kemarin gara-gara Bu. Irfan sama Sevi itu, Bu. iya. Jangan-jangan gara-gara itu Irfan tadi ngantuk ya. Tadi malam chatan terus sampai jam 12 malam ya. Enggak, Bu, saya nggak ngantuk, Bu. Aduh, aduh. Nah, di sini Ibu udah nampakkan LKPD-nya. Nah, tadi kan Ibu sudah minta ya kamu mencatat poin-poin penting dari video yang sudah kamu amati sebelumnya. Nah, silahkan dicatat ke dalam LKPD ini. Ibu beri waktu 1 menit. Silahkan dicatat poin-poin tadi. Tidak harus diisi semua, mana menurut kamu tadi bagian yang penting diisi saja. Mau dia 1 atau 2 boleh. Iya, Bu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di sini ada contoh, ada sebuah teks eksposisi yang berjudul manfaat lidah buaya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, nanti tugas kamu di sini adalah menelaah struktur dari teks eksposisi yang berjudul manfaat lidah buaya ini. Sekarang coba kamu geser ke halaman 5. Di halaman 5, di sini silahkan dicermati tugasnya terlebih dahulu. Nah, bagi 3 bagian yang kita bahas tadi, yaitu penjelasan topik, itu disebut sebagai tesis. Kemudian bagian tengah yang argumentasi, alasan, dan fakta, itu adalah struktur kedua, yaitu rangkaian argumentasi. Kemudian, di mana di akhir dia seolah-olah mengulang-ulang simpulan atau manfaatnya tadi, itu kita sebut sebagai penegasan ulang pendapat. Jadi di sini kamu sudah melihat dengan jelas bahwa dalam teks eksposisi itu memiliki 3 struktur. Nah, tugas pertama kalian dalam kelompok adalah coba kalian cermati teks eksposisi yang berjudul manfaat lidah buaya tadi. Coba dicek kelengkapannya, kira-kira 3 struktur ini lengkap atau tidak. Kalau misalnya memang tesisnya ada, silahkan kalian checklist di bagian ada. Kalau misalnya tidak ada, berarti kalian checklist di kolom berikutnya. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Mulai dari sekarang, silahkan. Udah, Bu. Udah siap kami checklist, Bu. Oh, sudah. Udah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok 1. Kelompoknya, sebentar, kelompok 1 tadi ada Yuli. Nah, silahkan Yuli. Coba dari hasil diskusi kelompok kalian, kira-kira teks eksposisi yang tadi, yang manfaat lidah buaya, strukturnya lengkap atau tidak? Atau ada bagian struktur yang menurut kamu tidak ada? Menurut kelompok kalian tidak ada, coba. Menurut kelompok kami lengkap, Bu. Lengkap ya. Tesisnya ada, berarti ya. Ada. Rangkaian argumentasinya Ya. juga, kemudian penegasan ulang pendapat juga ada. Nah, sekarang Ibu mau coba pastikan lagi ke kelompok 2. Silahkan Bu Nela. Bu Nela, kalian dari, silahkan Nela. Bu Nela lagi. Aduh. Ada temen Ibu namanya Bu Nela, jadinya suka salah sebut. Jadinya suka salah sebut. Ya, silahkan Nela. Kalau menurut kelompok kami udah lengkap, Bu. Berarti sama ya pendapatnya dengan kelompok 1. Nah, terima kasih untuk jawaban Nela dan Yuli tadi. Benar ya, manfaat lidah buaya tadi strukturnya itu sudah lengkap. Nah, tetapi sekarang kalian punya tugas lain lagi. Yang menurut kalian lengkap tadi, silahkan tuangkan di format berikutnya. Ini ada formatnya. Kalau memang tadi kalian mengatakan bahwa yang manfaat lidah buaya tadi dia memiliki tesis, silahkan tuliskan paragrafnya di bagian penjelasan. Berikut juga dengan rangkaian argumentasi dan penegasan ulang. Di sini kan rangkaian argumentasi ada beberapa kolom ya. Karena ini buat seperti ini, karena di sini untuk bagian argumentasi dia ada beberapa poin. Jadi nanti silahkan kalian pilih-pilih, masukkan ke dalam format yang sudah disediakan dalam LKPD-nya masing-masing. Sampai di situ, ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya, silahkan. Ada yang kurang jelas?
Izin jelas, bertanya, Bu. Bu. Jadi kita tuliskan kalimatnya di satu paragraf itu, misalnya kita tuliskan ya, Bu ya. Iya, Setia benar. Jadi di dalam penjelasan ini kalian tuliskan paragrafnya. Kira-kira tesis ini paragraf yang mana, tuliskanlah kemari. Hanya mengutip saja. Tapi kalau misalnya kalian bisa membuat simpulannya saja, berarti kan kalimatnya lebih pendek ya. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting nanti cukup jelas dia posisinya ada di paragraf berapa. Begitu untuk mengecek apakah strukturnya benar atau tidak. Nah, selain Setia, ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih pertanyaannya Setia, bagus sekali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas untuk tugasnya? Cukup jelas, Bu. Oke, baik kalau begitu. Sekarang silahkan dalam waktu 10 menit, Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Seperti Ibu katakan tadi, ini tugas bersama, tetapi pertanggungjawabannya individu. Jadi semua harus tetap bekerja. Nanti kalau ada teman yang tidak mau bekerja, kasih tahu ya. Nanti itu ada penilaian tersendiri. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, itu pasti ada penilaiannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya ke Ibu. Sudah berjalan 3 menit ya. Kelompok kami 2 lagi, Bu. 2 lagi, oke. Oh, tuh, hebat sekali kelompoknya Sevi ini. Paling Kelompok rajin memang kelompok Sevi ini ya, kelompok dari 3. kemarin. Kelompok kami udah selesai, Bu. Kelompok Nela sudah? Kalau begitu, didiskusikan kembali dengan kelompoknya sambil menunggu kelompok lain ya. Menunggu kelompok lain selesai, biar nanti kita presentasikan. Berarti kelompok Nela sudah ya. Kelompok lain, Kami juga siap, Bu. Udah selesai, Bu. ya kelompok Sevi, kelompok Nela sudah, kelompok Desi sudah Bu. selesai. Ya, Bu. Kelompok Saya Setia juga sudah, sudah. Bu. Yuli sudah, Desi sudah belum? Ada kendala, Desi? Sudah, Bu. Udah, pinter-pinter anak Ibu. Cepet-cepet selesainya, berarti paham ya. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus gitu, tidak asal cepat. Baik kalau begitu. Nah, siapa yang mau duluan mempresentasikan? Ibu kasih kesempatan. Kalau sudah besar-besarnya tidak harus ditunjuk. Siapa yang mau duluan? Saya Buat mencoba, Bu. Boleh, Bu. Saya mewakili kelompok saya, Bu, untuk maju ke depan, Bu. Silahkan, Setia. Kelompok berapa tadi Setia? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Nah, ketika kelompok Setia nanti membacakan presentasinya, yang lain tetap mendengarkan. Dan nanti tolong berikan komentarnya, apakah jawaban mereka sudah benar. Nah, di sini kan ada 3 struktur ya. Jadi, kelompoknya Setia cukup membahas struktur pertama saja, biar yang lainnya juga kebagian. Silahkan. Ya, Bu. Tunggu, Bu. Aduh, punya saya hilang, Bu. Hilang Mungkin kemana? kelompok yang lain aja dulu, Bu. Hilang, Bu. Punya saya, Bu. Kemana saya letakkan tadi ya, Bu? Ya, diambil sama teman sekelompok lain mungkin, Bu. Aduh, berarti ada yang nyontek ini berarti ya. Ini kan harus kerja Itu di sini, masing-masing. Bu. Sudah ketemu, Bu. Oh, sudah. Jangan-jangan tadi ada di situ ya. Sudah, Bu. Untuk Silakan. strukturnya ya, Bu ya. Ya. Itu di paragraf pertama saya dapat, Bu. Jadi sejak zaman dahulu nenek moyang kita itu tesis, Bu. Sampai ke manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Itu bagian tesisnya, Bu, struktur tesis. Oke. Sedangkan untuk rangkaian argumen, Nah, seperti Ibu katakan tadi sebentar. Nah, kelompok Setia cukup satu saja. Biar iya, nanti maaf, yang Bu. lainnya kebagian, begitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Bagus sekali ya kelompoknya Setia. Nah, Ibu minta kelompoknya Sevi, Ya, boleh Bu. berikan tanggapan kira-kira jawaban dari kelompoknya Setia benar tidak untuk tesisnya. Mereka mengatakan bahwa tesisnya itu adalah paragraf pertama. Benar Benar, atau Bu. tidak? Kami juga paragraf pertama mulai dari kata sejak zaman dahulu sampai ke bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Itu bagian tesis menurut kelompok kami, Bu. Baik, berarti jawabannya benar ya. Di mana di bagian tesis ini bisa kita temukan di paragraf
Satu, di sini kita bisa temukan topiknya, di mana topiknya adalah apa? Jadi topiknya di sini adalah manfaat. Poinnya di sini untuk topiknya manfaat tanaman lidah buaya untuk Iya, Bu. untuk apa? Untuk rambut dan Untuk kesehatan. Untuk kesehatan, Bu. Ya. kesehatan. Selama ini mungkin kamu pernah menggunakan lidah buaya ini seperti ibu, makanya rambutnya mengkilau, ya kan? Bisa dikebas-kebas seperti ini, tidak kaku rambutnya. Harus pede dong. Kalian juga harus pede sama seperti Iya, ibu. Bu. Jangan malu-malu. Nah, biasanya mungkin kita menggunakannya untuk menyuburkan rambut. Ternyata tanaman lidah buaya ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, benar ya, berarti untuk tesis adalah paragraf 1 dari sejak zaman dulu sampai tubuh manusia. Nah, untuk bagian rangkaian argumentasi, siapa yang mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya? Silahkan. Untuk yang rangkaian argumentasi kira-kira yang mana? Kelompok siapa yang mau maju? Ya, silahkan Yuli. Rangkaian argumentasi ya, Bu. Ya. Rangkaian argumentasi ini ada di paragraf yang mulai dari walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Itu, Bu. Baik, ini benar ya. Itu adalah rangkaian argumentasi yang pertama, ya kan? Kemudian, jawaban dari kelompok lain sama atau tidak? Sama jawabannya atau ada yang Sama, Bu. Baik. Nah, untuk yang berikutnya, apakah rangkaian argumentasi hanya sampai di sini saja? Tidak, Bu, Tidak, masih Bu. banyak. Banyak. Nah, siapa yang mau melanjutkan? Untuk yang berikutnya, rangkaian argumentasi yang berikutnya, kelompok siapa? Boleh saya, Ibu? Boleh, silahkan, Mbak Ode. Ya, baik Ibu, terima kasih. Menurut kelompok kami, Ibu, rangkaian argumentasi itu mulai dari walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, sampai pada bagian di bawah ini akan menjelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut, manfaat-manfaatnya. Kemudian yang terakhir itu bagian ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Jadi mulai dari situ sampai yang saya bacakan tadi, Bu. Jadi di sini rangkaian argumentasinya sangat banyak, Bu, menurut kelompok kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Wode. Bagus sekali ya. Jadi rangkaian argumentasi itu benar jawaban dari Yuli tadi dan kelompoknya WOD, di mana rangkaian argumentasi mulai dari walaupun sejak dulu, ya kan, di mana di sini diberikan fakta-fakta dan data-data mengapa dikatakan bahwa lidah buaya ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya di sini untuk mengatasi sembelit. Mungkin ada di sini yang suka sembelit, ya kan, yang jarang makan sayur buah. Nah, kalau kamu mengalami penyakit seperti ini, boleh mengkonsumsi lidah buaya di sini katanya untuk sebagai detoksifikasi tubuh, membersihkan racun-racun dalam tubuh begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian struktur terakhir. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Saya, Bu. Nela, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Menurut kelompok kami, bagian penegasan ulang adalah sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakannya untuk kita. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga. Nah, benar ya. Jawaban dari kelompoknya Nela sepertinya kita sudah sepemahaman karena ini adalah bagian terakhir. Mungkin lebih mudah untuk menemukan struktur ketiganya. Nah, kenapa dikatakan di sini dia sebagai penegasan ulang? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dikatakan di sini penegasan ulang pendapat? Saya, Bu. Silahkan, Nela. Karena di bagian awal itu udah dibuatkan, udah dijelaskan, Bu. Nah, di bagian akhir diulang lagi, ditegaskan lagi. Seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Benar ya apa yang dikatakan oleh Nela.
Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Katanya tadi bahwa di awal sudah ditegaskan dan di akhir sudah ditegaskan juga. Nah, menurut Sevi, apa yang ditegaskan itu? Kan tadi jawaban dari Nela sudah bagus ya, tapi masih kurang lengkap begitu. Apa yang ditegaskan sebenarnya? Apa yang diulang? Manfaat dari lidah buaya itu, Bu, Manfaat dari lidah buaya untuk rambut. rambut atau untuk kesehatan? Nah, Kesehatan tubuh. kelihatan nih. Sevi udah mulai ngantuk ya. Ngantuk lagi, Bu. Ngantuk lagi. Sebentar lagi kita pulang. Semangat, semangat. Nah, Iya, Bu. benar ya. Jawaban dari Dela tadi dilengkapi oleh jawaban Sevi, di mana penegasan ulang pendapat di sini bisa kita lihat ada kata manfaat di awal dan di akhir. Begitu. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu, ada yang mau kalian tanyakan? Mungkin ada bagian struktur yang masih kurang jelas, silahkan. Ada? Ibu, jadi kalau untuk penegasan ulang itu memang ada di setiap teks eksposisi, Bu. Terima kasih pertanyaan Nela, sangat bagus. Kok Nela sih? Terima kasih pertanyaannya Sevi. Jadi Ya, dalam Bu. teks eksposisi wajib memiliki 3 struktur ini. Ya kan? Tidak opsional sifatnya. Jadi setiap teks eksposisi pasti punya 3 struktur. Nah, struktur ini juga tidak boleh dibolak-balik, harus sistematis. Mulai dari yang pertama tadi tesis, rangkaian argumentasi, dan diakhiri dengan penegasan ulang pendapat. Nah, anggap saja ini ciri khas dari teks eksposisi untuk membedakannya juga dengan teks-teks yang lain. Terima kasih, pertanyaan Sevi tadi sangat bagus sekali. Ada Bu, pertanyaan makasih lain? jawabannya, Bu. Saya udah ngerti, Bu. Bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Sudah Nah, mengerti. untuk sebagai penguatan di sini mungkin kamu sudah baca ya, baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Tetapi agar kamu lebih paham lagi, di sini Ibu mau memberikan PowerPoint juga. Sebentar. Untuk penguatan pemahaman kamu tentang teks eksposisi yang kita bahas tadi mengenai strukturnya. Di sini yang pertama yaitu pengertian. Pengertian ini sudah kita bahas dari pertemuan sebelumnya, bahwa teks eksposisi itu membahas mengenai informasi atau pengetahuan yang menjelaskan pokok pikiran. Pasti ada gagasan utamanya, pasti ada topiknya, seperti yang tadi manfaat lidah buaya. Ya kan? Di sini katanya paragraf eksposisi biasanya menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, manfaat atau khasiat, contohnya seperti yang tadi, pengertian, langkah-langkah, kegiatan, metode, cara, serta proses dalam sesuatu. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Dari yang sudah kita bahas tadi, yang pertama, bersifat informatif. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa teks eksposisi itu pasti memberikan pengetahuan, informasi, banyak hal yang bisa kamu tahu dari teks eksposisi yang bisa kamu baca. Kemudian bersifat objektif. Objektif itu berarti benar, tidak mengada-ngada. Karena teks eksposisi sifatnya ilmiah. Gitu ya, tidak boleh sifatnya hoax. Kita mengatakan, itu bagus loh kandungannya. Ternyata setelah dipakai orang, contohnya untuk kulit, malah rusak kulitnya. Tidak boleh seperti itu. Harus ada referensinya, harus ada kajiannya. Kemudian yang ketiga, berisi informasi tentang pengetahuan. Kemudian yang keempat, disertai bukti dan data konkret. Kemudian yang kelima, menyertakan suatu data yang valid dan benar. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa baku. Ada yang paham maksud dari bagian keenam ini? Kira-kira bahasa baku itu yang seperti apa? Bahasa yang apa, Bu? Sesuai kamus, Bu. Bahasa yang sesuai dengan kamus. Benar ya? Bu. Ya, silakan. Silakan Desi. Bahasa yang resmi, Bu. Silakan Desi. Bahasa baku berarti Bahasa yang resmi, Bu. bahasa yang resmi. Saya, Benar. Bu. Silahkan, Saya, siapa Bu. nih? Sofia, silakan Sofia. Ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, Bu. Termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Baik, sama ya dengan jawaban Sevi tadi, di mana bahasa baku itu adalah bahasa resmi, sifatnya formal, bisa kita temukan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya, gue udah pernah pakai loh lidah buaya, bagus tahu, tidak boleh seperti itu. Itu bukan bahasa baku, itu sehari-hari. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu dalam teks eksposisi. Kemudian, 3 struktur teks eksposisi yang kita bahas tadi. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, rangkaian argumentasi berisi alasan mengapa kita menyampaikan topik di bagian tesis. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang pendapat berupa simpulan. Kemudian di sini sudah ada penjelasannya juga. Tesis itu dikatakan di sini sebentar. Silahkan dibaca, Sofia, pengertian dari tesis. Sofia, silahkan. Sofia, mikrofonnya belum di. Silahkan. Oh iya, maaf Bu. Ya, silahkan dibaca. Tesis atau pernyataan umum berisi pernyataan pembuka mengenai topik pembahasan. Pernyataan umum atau tesis juga berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Tesis juga merupakan bagian yang memperkenalkan persoalan, isu, ataupun pendapat umum. Baik, Begitu, terima Bu. kasih. Terima kasih, Sofia. Kemudian kita lanjutkan ke Bu. bagian yang kedua. Coba tunjuk satu orang, Sofia, untuk membacakan bagian yang kedua. Tunjuk temannya. Sama Bu Sevi lah, Bu. Silakan, Sevi. Ibu-ibu sih. Sevi itu belum ibu-ibu, dia masih anak gadis-gadis ting-ting. Baru mau puber saya, Bu. Mau, Bu. Kelas 7, Bu. Nampak Sevi, sekali Bu. Sofia ini sudah ngantuk, benar. Saya ngantuk, Bu. Iya. Kemarin tidak tidur. Ngantuk. Kelihatan dari mukanya lelah sekali. Silakan, Iya, Sevi. Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Sofia. Argumentasi atau alasan berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang mendukung tesis. Argumen yang ada dalam pernyataan umum, kemudian dijabarkan dalam paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Itu yang Baik. dimaksud dengan argumentasi, Bu. Terima kasih, Sevi. Tunjuk satu lagi, Sevi, untuk membacakan struktur yang ketiga. Siapa kira-kira? Cari Vivi, yang Bu. siapa? Vivi, Vivi. Bu. Vivi, Ada. mana Vivi? Silahkan, Vivi. Dibaca dulu, Nak. Kemana Vivi tadi, Bu? Ada, Bu. Oh, Vivi tadi izin ya, Ibu lupa. Oh, Silakan, iya. yang lain. Dia tadi Nela izin ke saja, toilet Bu. sebentar. Saya, Bu. Nela aja, Bu. Nela apa Setia tadi? Setia ya? Silakan, aja, Bu. Setia. Setia Dibacakan, aja lah, Mak. Bu. Mikrofonnya di ini dulu. Setia, suaranya tidak terdengar. Bu. Suaranya Bu. terlalu halus. Penegasan ulang pendapat atau simpulan. Berisi penegasan kembali. Tunggu, Bu. Saya letak salahnya ini. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Berisi Ya. penegasan kembali tesis yang diungkapkan pada bagian awal. Penegasan ulang pendapat juga berisi saran atau simpulan penulis tentang topik pembahasan. Terima kasih Setia. Nah, dari pembahasan ini tadi, penjelasan dari PowerPoint yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita kembali ke LKPD yang bagian terakhir. Nah, coba dibuka lagi LKPD-nya. Bagian LKPD yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, menurut kamu, apa kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan dituliskan di dalam format yang ada dalam LKPD. Ibu tunggu 1 menit, silahkan. Kesimpulan apa yang kamu dapat dari materi kita hari ini? Sudah?
Sudah dituliskan? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta Nela coba baca kesimpulan kamu, Nak. Baik, terima kasih Bu. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang diikuti dengan data dan fakta. Bagiannya ada 3, ada tesis, ada yang kedua saya lupa Bu, yang ketiga penegasan ulang. Nah, tidak Terima apa-apa kasih, kalau Bu. lupa. Sudah bagus, hanya lupa sedikit, nggak apa-apa. Sudah bagus kesimpulannya. Berarti Nela sudah paham, ya kan? Nah, sekarang Ibu minta pada Pipi. Pipi, silahkan baca kesimpulan kamu, Nak. Kesimpulan yang kamu buat. Pipi sudah datang belum? Aduh, dia hilang-hilang terus. Nampak tadi sakit perut nih Pipi nih. Irfan saja, silahkan Irfan. Kesimpulan yang kamu dapat dari materi hari ini, silakan Nak. Baik Bu, untuk kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu mengenai teks eksposisi ya Bu, menentukan struktur teks eksposisi dari teks yang dibaca. Itu Bu. Terima kasih, sudah bagus ya penyimpulannya. Nah, Ibu minta, ada nih kelengkapannya kurang sekali sedikit lagi. Yuli, nah strukturnya apa? Waduh, Yuli tiba-tiba hilang. Saya aja, Bu. Siapa nih? Sevi. Jawaban iya. kesimpulan dari Nela dan Irfan sudah bagus ya. Hanya tadi ada kurang sedikit lagi sebagai penyimpulan dari materi kita. Silahkan Sevi. Ya, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang bisa saya tambahkan ciri-ciri teks eksposisi tadi ada 6, Bu. Ada 5. Ya, silakan. Apa saja itu? Penjelasannya bersifat informatif, bersifat objektif, berisi informasi tentang pengetahuan, lalu menyertakan data yang valid dan akurat, kemudian menggunakan bahasa baku. Lalu strukturnya tadi yang pertama ada tesis atau pernyataan umum, itu biasanya berada di paragraf pertama. Selanjutnya ada rangkaian argumen atau itu berisi alasan-alasan yang mendukung tesis. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang pendapat atau bisa juga disebut dengan kesimpulan. Begitu Ibu. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sevi dan semuanya. Nah, sudah bagus ya hasil kerja kalian hari ini dari kesimpulan yang disampaikan perwakilan teman kalian. Ibu anggap kalian sudah benar-benar paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Dilengkapi kesimpulannya dalam LKPD. Ibu tunggu 1 menit. Nanti sekalian jalan, Irfan minta tolong dikumpulkan LKPD-nya. Baik Bu. Nah, sudah LKPD-nya sudah dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu mau menguji pemahaman kalian. Kalau Ibu lihat dari penyimpulan kalian tadi itu benar-benar paham. Tapi di sini Ibu mau ngetes, Ibu memberikan kuis. Ibu mau lihat apakah kalian sudah benar paham dengan materi kita tadi. Di sini ada soal. Ibu bagikan lembar soalnya dulu ya. Semua sudah mendapatkan lembar kuisnya? Sudah ya soalnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini ada satu teks eksposisi yang judulnya Manajemen Pengelolaan Sampah. Nah, Ibu minta kalian silahkan garis mana kira-kira bagian struktur tesisnya, mana rangkaian argumentasinya, dan mana penegasan ulang pendapat. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan kuisnya. Sudah ya. Nah, silahkan silahkan yang bagian belakang mengoper lembar kuisnya ke depan. Nah, yang bagian depan yang mengumpulkan ke Ibu biar tidak gerasa kerusuk. Nah, bagian depan silahkan mengumpulkan ke Ibu lembar jawaban untuk kuisnya. Nanti jawaban kuisnya Ibu kasih tahu di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan benar semua dari kuis ini nanti untuk nambah nilai. Gitu ya. Sudah semua? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua Bu. Sudah, baik. Nah,
sekarang Ibu mau bertanya, dari penyampaian Ibu tadi, penyampaian materi yang Ibu sampaikan, kira-kira kesan kamu bagaimana? Apakah penyampaian Ibu terlalu cepat atau terlalu lambat? Cara mengajar Ibu tadi? Siapa, Nela? Menurut saya sudah sangat bagus, Bu. Saya sudah paham dengan teks eksposisi ini, Bu. Baik, terima kasih, Nela. Berarti sudah ya. Nah, ada lagi? Bagaimana pendapat kalian tadi? Apakah kamu sudah paham dengan materi yang disampaikan? Apakah kamu senang dengan pelajaran hari ini? Saya senang, Bu. Paham, Yuli, dengan materi kita hari ini, Yuli? Paham sekali, Bu. Saya mengenai teks eksposisi ini. Baik. Nah, sekarang Ibu memberikan reward. Di sini Ibu udah punya bingkisan. Walaupun ini hanya permen, ya kan? Permen lollipop, jangan dilihat dari permennya ya, tapi dari keikhlasan hati Ibu di sini untuk memotivasi kalian. Nah, Ibu mau memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif. Nah, menurut kalian yang paling aktif siapa? Yang paling bahasanya bagus, penyampaiannya bagus, kan begitu. Paling cepat selesai dan hasilnya juga bagus. Kelompok siapa tadi? Kelompok Sofia, Bu. Kelompok Sofia, ya benar sekali. Nah, kemari Sofia, nanti kamu yang bagi ke kelompok ya. Silahkan diambil bingkisannya. Walaupun hanya sebatas permen saja. Nah, Terima dari kasih, sini, Bu. ya. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi belajar bahasa Indonesia. Ya, jangan loyo-loyo walaupun kita ada di pertemuan terakhir, seperti Irfan tadi. Jangan ngantuk ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks Iya, Bu. eksposisi. Silahkan dibaca-baca buku paketnya halaman 52 ya, agar minggu depan ketika kita membahas materi itu kamu sudah lebih paham, lebih gampang memahami apa yang Ibu sampaikan. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Irfan. Silahkan Irfan. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Hati-hati di jalan. Jangan keluyuran lagi. Ya, tetap semangat belajarnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat juga, Bu. pagi, Bu. Sampai jumpa minggu depan ya. Bu.